Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mub'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, kemudahan, kekuatan kepada kita sehingga kita bisa beribadah, beramal salih. Sesungguhnya tidaklah kita bisa beribadah, beramal saleh kecuali atas pertolongan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, salat tarawih di malam hari, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, berinfak, berzikir, berdoa, melainkan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebesar-besar nikmat hidayah, nikmat taufik, di mana kita diberikan hidayah, diberikan taufik, kemudahan untuk bisa beramal saleh. Karena di sana masih ada sebagian yang Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, tapi tidak mampu untuk hadir sholat berjamaah. Ada sebagian orang yang kuat, dia jogging berkilo-kilo, tapi untuk hadir tidak mampu. Sebagian orang diberikan kelapangan rizki, tetapi tidak mampu untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian bisa duduk berlama-lama, berjam-jam di belakang televisi atau membaca gadgetnya, HP-nya, tapi untuk duduk membaca Al-Quran sesaat dia tidak mampu. Itulah sejatinya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita bisa beribadah melainkan itu merupakan taufik, karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya akan membawakan materi tentang satu amalan hati yang penting, yaitu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amalan penting, amalan hati yang paling penting ada 3. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan juga rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di mana kita ketika beribadah harus disertai dengan 3 rasa ini. Seseorang tidak akan sempurna ibadahnya kecuali jika disertai dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa rasa cinta itu bagaikan kepala. Kemudian rasa takut dan rasa harap itu bagaikan 2 sayap bagi burung. Burung tidak akan bisa terbang dengan baik kecuali dengan memiliki 3 unsur tadi, kepala dan 2 sayap. Kepalanya itu rasa cinta kepada Allah, takut dan harapnya adalah kedua sayapnya. Kenapa kita harus memiliki rasa takut? Kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjanjikan barang siapa yang beriman dan beramal saleh akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dan kenikmatan yang besar di dalam surga yang kekal abadi di dalamnya. Dan sebaliknya orang yang durhaka, orang yang kufur, orang yang membangkang, maka diancam dengan azab di dunia dan di akhirat. Dan ingat bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ya. Maka ini menjadi dasar kita untuk memiliki rasa takut. Jangan sampai kita terkena azab Allah. Baik di dunia, terlebih azab di akhirat yang lebih besar. Maka Allah pun mengingatkan, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai kalian terkena azab neraka. Jangan sampai kalian durhaka kepada Allah yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah membuktikan di dunia sebelum di akhirat. Allah memerintahkan manusia untuk beribadah, untuk taat, untuk beriman. Ternyata masih ada manusia-manusia yang tidak mau taat, tidak mau beriman, tidak mau patuh. Lebih memilih durhaka, lebih memilih membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berikan pelajaran di dunia sebelum di akhirat. Dan banyak kaum-kaum yang Allah jadikan pelajaran bagi manusia, Allah abadikan sehingga menjadi pelajaran bagi manusia-manusia yang datang setelahnya. Bagaimana Allah mengazab umatnya Nabi Nuh ketika mereka durhaka kepada Nabi Nuh. Tidak mau taat, tidak mau beriman. Allah azab dengan didatangkannya banjir yang begitu besar. Semuanya tenggelam. Bahkan gunung-gunung pun ditenggelamkan. Ini contoh bagaimana Allah mengazab orang-orang yang durhaka. Bagaimana Allah mengazab umat-umat yang lainnya. Fa'am kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, wa 'ad, kaum 'ad, kaumnya Nabi Hud durhaka. Mendustakan hari kiamat, tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Maka mereka dibinasakan. Fa'amma Tsamud fa'uhliku bittaghiyah. Adapun kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, Allah binasakan dengan taghiyah, dengan suara petir yang sangat kencang. Dan seketika mereka semuanya mati, tidak ada yang tersisa. Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah, maka Allah binasakan dengan rih, badai yang begitu kencang. Sarsarin 'atiyah, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Adapun kaum 'Ad, karena kedurhakaan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Hud, maka Allah binasakan dengan angin yang sangat kencang
yang Allah timpakan kepada mereka sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, 8 hari, 7 malam 8 hari husuman terus menerus. Fataral qauma fiha sar'a, maka engkau dapati semuanya binasa. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, bagaikan tunggul-tunggul kurma yang sudah lapuk, bergeletakan, tidak ada yang tersisa. Fahal taralahum min baqiyah, apakah kamu dapati yang tersisa dari mereka? Semuanya dibinasakan karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah mengazab umatnya Nabi Lut ketika mereka membuat satu dosa yang sangat keji, yaitu seorang laki-laki mendatangi syahwatnya kepada sesama jenisnya. Dan diingatkan oleh Nabi Lut untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Mereka ingkar, mereka membangkang, maka Allah turunkan azab. Allah turunkan azab, faja'alna 'aliyaha safilaha. Allah angkat bumi mereka lalu dibalikan. Yang atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjin, dan kami timpakan hujan batu yang berasal dari tanah yang sangat keras. Ya. Dan demikianlah Allah sudah mengabadikan bagaimana sebagian umat yang durhaka kepada Allah, yang tidak taat patuh kepada Allah, binasakan, Allah azab, dan diabadikan dalam Al-Quran agar kita baca dan kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita seperti mereka. Allah maha mampu untuk menimpakan azab seperti yang menimpa mereka ketika manusia itu berbuat seperti yang mereka lakukan. Allah maha mampu. Allah maha kuasa. Dan Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Takutlah kepada Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya huru-hara hari kiamat adalah perkara yang besar. Peristiwa kejadian hari kiamat adalah peristiwa yang besar, yang sangat menakutkan. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada hari itu, pada hari kiamat, tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Wanita-wanita yang sedang menyusui meninggalkan bayi-bayinya. Padahal kita secara naluri, ya, mana ada seorang ibu yang rela meninggalkan bayi yang sedang disusui, ditinggalkan begitu saja. Tidak ada. Tetapi karena dahsyatnya hari kiamat, peristiwa yang sangat besar ketika itu, orang ketakutan sampai ibu-ibu yang sedang menyusui meninggalkan bayi-bayi yang sedang dia susui. Bahkan wanita-wanita yang sedang hamil pun menggugurkan kandungannya. Saking dahsyatnya hari kiamat. Wataron nasa sukaro, dan kamu melihat manusia seperti orang-orang yang sukaro, seperti orang-orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, sesungguhnya mereka bukanlah mabuk, tapi karena mereka takut dengan dahsyatnya hari kiamat. Walakin azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itulah yang sangat pedih, membuat mereka takut. Kemudian datanglah padang mahsyar. Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yafirul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai pada hari kiamat di padang mahsyar, kita tidak sempat untuk memperhatikannya. Seseorang akan lari dari anak istrinya, lari dari ibunya, lari dari saudaranya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika itu setiap orang sibuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya masing-masing. Amal perbuatannya masing-masing. Bahkan Aisyah meriwayatkan hadis bahwa Rasul bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan urlan fuhman. Manusia kelak pada hari kiamat di padang mahsyar
akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, hurlan. Manusia ketika di padang mahsyar akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, hurlan dan tidak dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami ciptakan manusia pertama kali dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bagaimana? Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Nu'iduhu, demikianlah kami akan membangkitkannya kembali kelak pada hari kiamat. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami ciptakan manusia pertama kali lahir ke muka bumi dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, nu'iduhu, demikianlah kami akan bangkitkan di pada masa kelak. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan? Nanti yang satu melihat kepada yang lainnya. Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, al-amru asyaddu an yahumahum dalik. Wahai Aisyah, wahai putrinya Ibnu Siddiq, Abu Bakar Siddiq, ketahuilah bahwa perkara yang dihadapi oleh manusia pada hari kiamat lebih besar, lebih agung daripada sekedar seseorang melihat kepada aurat yang lainnya. Tidak sempat memikirkan. Sampai yang di sampingnya telanjang, tidak beralas kaki, tidak sempat untuk memperhatikan, tidak sempat untuk mengomentarinya. Ya, kita sekarang mungkin kalau ada orang berjalan di jalan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, akan menjadi perhatian banyak orang. Maka pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Ya, lalu Aisyah bertanya, mungkinkah nanti ada yang satu dengan yang bisa melihat? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, sungguh perkara yang dihadapi oleh manusia pada hari itu asyaddu min hada, lebih berat, lebih besar daripada sekedar satu melihat aurat yang lainnya. Menunjukkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kemudian Rasulullah juga menggambarkan ketika di padang mahsyar, maka Allah akan mendekatkan matahari, tudna syamsu yaumal qiyamah qadral mil. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, sebelum diberikan keputusan, sebelum dihisab, maka Allah dekatkan matahari sejauh 1 mil. Sejauh 1 mil, artinya sangat dekat. Karena dekatnya matahari tentunya akan menimbulkan rasa panas yang begitu sangat besar. Fayakunu nasu ala qadri amalih minal araq, maka manusia berkeringat, mengeluarkan keringat. Dan ketika itu ada 7 kelompok, 7 golongan manusia yang akan tidak merasakan panasnya hari kiamat. Tidak akan merasakan panasnya matahari ketika matahari didekatkan 1 mil. Ya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan tidak merasakan panas. Tapi yang lainnya secara umum manusia akan merasakan panas dan mengeluarkan keringat. Faminhum man yakunu ila ka'bayn. Kemudian di antara mereka ada yang keringatnya sampai menutupi mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Di antara manusia yang keringatnya menutupi sampai rukbataihi, sampai lututnya. Wa minhum man yakunu ila hiqwaihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai menutupi pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan bahkan di antara mereka ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya masing-masing. Kondisi manusia ketika itu tergantung kepada amal perbuatannya. Hadis riwayat Imam Muslim menunjukkan bagaimana dahsyatnya perkara yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa azab yang paling ringan di akhirat, di neraka, sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ahwanal ahli nari iqaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimau. Sungguh ahli neraka yang paling ringan azabnya. Rasulullah mengatakan ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat
La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan, adalah seseorang yang diletakkan bara api di telapak kakinya. Diletakkan bara api di telapak kakinya, yaghli minhuma dima'uhu, lalu ubun-ubunnya mendidih, kepalanya mendidih. Diletakkan bara api di telapak tangan, di telapak kakinya, ubun-ubunnya mendidih. Padahal ubun-ubun itu adalah yang terjauh dari anggota tubuh kita, dari telapak kaki kita, tapi sampai mendidih. Maka secara logika, bagaimana anggota tubuh yang lebih dekat kepada telapak kaki? Lebih parah lagi, lebih ganas lagi, lebih berat lagi azabnya. Ini menunjukkan gambaran bagaimana dahsyatnya ya, azab yang Allah berikan kepada ahli neraka. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang lebih berat daripada itu? Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu saat ketika Rasulullah sedang bermajelis dengan para sahabat, lalu terdengarlah suara yang keras, suara benda jatuh yang sangat keras, terdengar oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka Rasulullah bertanya, hal tadruna ma hadza? Tahukah kalian suara apa tadi? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat karena mereka tidak tahu, mereka pun beradab. Ya Rasulullah, kami tidak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Di antara adab ketika kita tidak tahu sesuatu, kita ditanya, lalu kita tidak tahu, kita jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Saya tidak tahu. Maka Rasul menjawab, hada hajarun rumiya bihi finnari mundu sab'ina kharifan. Fahuwa yahwi finnari wal an hatta intaha ila qariha fasamitum wajbatah. Suara keras yang tadi kalian dengar itu adalah batu yang dilemparkan sejak 70.000 tahun yang lalu. Dilemparkan sejak 70.000 tahun yang lalu, sekarang baru sampai kepada keraknya neraka, dasarnya neraka. Ya. Bagaimana menunjukkan betapa dalamnya neraka dan betapa dasarnya azab neraka. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tabis sama wa huqalaha an ta'ilqa." Langit mengeluarkan suara seperti halnya sesuatu yang menahan beban yang sangat berat. Langit mengeluarkan suara seperti menahan beban yang sangat berat. Dan pantaslah langit mengeluarkan suara tersebut. Kenapa? Ma min maudhi'in arba'u ashabi fis sama. Tidak ada satu tempat di langit. Sebelumnya Rasul mengatakan, Allah perlihatkan kepadaku kondisi di langit. Bagaimana kondisi di langit? Di langit itu ada kehidupan. Ada para malaikat di sana. Suatu saat Allah perlihatkan kondisi di langit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul berkhutbah kepada para sahabatnya. Aqatis sama wa huqalaha anta itta. Aku melihat, aku mendengar langit mengeluarkan suara seolah-olah menahan beban yang berat. Wa huqalaha anta itta, dan pantaslah langit mengeluarkan suara tersebut. Kenapa? Karena aku tidak melihat ada tempat melebihi 4 jari di langit, melainkan di situ ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat melebihi 4 jari di langit, melainkan di situ ada malaikat yang sedang sujud berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan betapa banyaknya para malaikat yang ada di langit. Dan betapa malaikat itu adalah makhluk yang taat dan patuh kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Malaikat itu senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka kepada Allah. Tidak pernah meninggalkan perintah dari Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan masih banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menceritakan bagaimana sesuatu yang membuat kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya azab Allah, bagaimana kondisi yang ada di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan. Cukuplah itu menjadi peringatan kepada kita sehingga kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah pun mengingatkan untuk nafis sama. Tidakkah kalian merasa aman? An yakhsifa bikumul ardo, kalau saja Allah sewaktu-waktu menenggelamkan kalian ke dalam bumi. Artinya apa? Kalau Allah berkehendak mengazab suatu kaum, Allah maha mampu, Allah bisa saja seketika Allah menenggelamkan penduduk tersebut ke dalam muka bumi. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Ataukah kalian merasa aman kalau saja Allah tiba-tiba menurunkan hasiban, angin yang sangat kencang, ya, menimpa kalian ketika kalian berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hendaklah kita merasa takut. Hendaklah kita merasa takut dari azab Allah, dan Allah maha mampu menimpakan azab kapan saja Allah kehendaki ketika kita berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman kalau Allah tiba-tiba menurunkan azab di malam hari wa hum naimun ketika mereka sedang tidur? Artinya Allah bisa saja menurunkan azab ketika manusia sedang tidur. Maha mampu. Awa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Dan apakah mereka merasa aman? Penduduk negeri merasa aman kalau saja Allah menimpakan azab di waktu duha, di waktu siang ketika manusia sedang apa? Bermain. Allah maha mampu menimpakan azab ketika manusia sedang tidur atau ketika manusia sedang bermain. Nah, Allah maha mampu. Afa aminu makrullah, maka janganlah kita merasa aman dari makarnya Allah, dari azabnya Allah ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita waspada, hendaklah kita berusaha jangan sampai kita melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut yang harus kita miliki akan membawakan kita untuk berhati-hati. Berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat. Jangan sampai berbicara, jangan sampai berbuat sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, agar kita mendapatkan nikmat Allah di dalam surga, hendaklah kita bersemangat dalam beribadah. Terlebih sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dibukakan pintu kebaikan. Mari kita bersegera, bersemangat, bersungguh-sungguh beramal soleh, dan mari kita jauhkan segala perbuatan dosa dan maksiat. Semoga dengan ketaatan kita, dengan keimanan kita, dengan amal soleh kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari azab yang begitu pedih. Itu barangkali yang saya disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.